Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di tutorial aku. Nah, di video aku kali ini aku akan membuat tutorial sarung bantal imun atau bantal mini. Nah, bantal imun ini biasa dipakai oleh anak-anak ya. Tapi orang dewasa juga bisa pakai, bisa kita gunakan untuk sandaran di mobil atau sandaran duduk kita ya. Nah, ini juga salah satu yang bisa teman-teman jual juga ya, selain spray ya. Kita bisa jual bantal mini ini atau bantal imun ini untuk melengkapi model-model bantal yang bisa kita lengkapi di toko kita ya. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Ini aku jelasin semuanya. Teman-teman harus tonton, jangan di skip-skip ya. Ini aku akan jelasin mulai dari pembuatan bantal, ukuran bantal, isi bantal apa, sampai pembuatan sarung bantal itu sendiri. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana cara pembuatan sarung bantal imut atau bantal mini, ini dia tutorial. Untuk ukuran daripada bantal ini adalah lebar 32 cm, kemudian panjang 58 cm. Nah, teman-teman, ini kayaknya udah aku potong lebar 32, panjang 58 cm ya. Ini 2 lembar seperti ini. Nah, ini bagian luar kain kita hadapkan ya. Ini akan kita pakai untuk kita jadikan pembalut daripada bantal imut ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita jahitkan. Ini kita sisakan lebih kurang 20 cm untuk kita masukkan dakron nantinya. Teman-teman memulai jahitan dengan cara mematikan jahitan, kemudian teman-teman jahit sekelilingnya ya. Nah, teman-teman, aku ini menggunakan bahan katun emboss ya. Nah, kemarin ada yang bertanya kenapa katun emboss aku nggak ada motifnya. Ini sebenarnya ada motifnya, tapi ini dikarenakan warnanya putih, jadi tidak begitu kelihatan di video ya. Nah, dimatikan jahitan terakhir, kemudian ini kita akan balikkan posisi kainnya dengan cara teman-teman keluarkan kainnya, kemudian teman-teman gunakan telunjuk seperti yang aku lakukan ini ya. Biar sudutnya benar-benar buat seperti sudut seperti ini ya. Nah, kemudian setelah selesai kita akan masukkan dakron di sini. Nah, teman-teman, untuk isian bantal imut ini aku menggunakan dakron jenis Hakwin. Ini dakronnya halus ya, tidak menggumpal, kemudian enak kita leraikan seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa mendapatkan Hakwin ini di Shopee-nya aku ada ya. Bisa aku taruh nanti linknya di deskripsi aku. Nah, teman-teman, setelah selesai kita mengisian dakron ini beratnya lebih kurang 3,5 ons ya. Kita timbang. Nah, kalau teman-teman bisa dikurangi pun boleh ya. Kita bikin 3 ons pun nggak masalah. Ini aku bikin agak padat. Kemudian setelah selesai pengisian, setelah kita timbang, kemudian kita jahitkan di bagian yang kita masukkan pintunya tadi, jahit seperti ini teman-teman ya. Nah, lebih dirapikan lagi. Kemudian setelah selesai pembuatan bantal ini, kita akan masuk ke pembuatan sarung bantal imut. Nah, teman-teman, untuk ukuran sarung bantal bagian depan akan kita potong kainnya lebar 32 cm, kemudian panjang 58 cm. Kemudian untuk bagian sarung bantal bagian belakang itu adalah lebar 32 cm, kemudian panjang 62 cm. Nah, 62 cm ini akan kita bagi dua ya. Satu panjang 15 cm, kemudian sisanya 47 cm. Nah, teman-teman, ini kain yang akan aku pakai untuk aku buat sarung bantal. Aku menggunakan bahan katun mikro. Nah, ini lebarnya 32 cm, bidang kain ini 2,40 m. Nah, cara pemotongannya, teman-teman, ini kita harus tentukan dulu bagian depan sarung bantal. Aku nentuin ini untuk bagian depan ya. Kemudian setelah kita tentukan bagian depan sarung bantal, kemudian kita mulai memotong. Ini aku buang dulu bagian tepi kainnya ya. Kemudian setelah ini baru kita ambil untuk bagian depan sarung bantal. Nah, motif yang udah aku tentukan untuk depan sarung bantal, kemudian aku ukur ini panjangnya 58 cm, kemudian aku garis. Nah, setelah itu kita potong. Nah, ini untuk bagian depan sarung bantal udah kita dapatkan ya.
Kemudian kita akan motong untuk bagian belakang sarung bantal. Nah, ukurannya tadi itu adalah 62 cm ya. Nah, 62 cm kita tandai seperti ini, kemudian kita garis ya. Kemudian dipotong. Nah, setelah kita ambil 62 cm ini, kemudian kita akan ambil lagi 15 cm ini untuk bagian resleting ya, kita potong. Nanti akan kita obras ya bagian belakang sarung bantal ini. Nah, setelah kita dapatkan untuk di bagian belakang sarung bantal, langkah selanjutnya sisa daripada kain yang satu bidang tadi ya, ini akan kita gunakan untuk jadikan rimpel sarung bantal ya. Nah, lebar rimpelnya adalah 7 cm ya. Ini akan kita lipat dulu seperti ini. Nah, lebarnya 7 cm, teman-teman ambil sebanyak 3 ya. Kemudian setelah kita ambil 3 seperti ini, kemudian kita garis. Dan setelah itu kita potong ya. Nah, setelah selesai bagian rimpel ini kita dapatkan ya, nanti akan kita sirsak terlebih dahulu bagian rimpel ini ya. Kemudian di bagian sisanya satu lagi ini untuk pembungkus tali kurnya nanti teman-teman ya. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya kain bagian depan aku tempelkan dengan busa lapis teman-teman ya. Nah, kemudian aku jahit menggunakan mesin bordir ya untuk memotif motif ini biar lebih jelas ya. Seperti dia 3 dimensi gitu, seperti hidup ya. Nah, bagi teman-teman yang nggak mau menggunakan busa juga bisa. Kita tanpa menggunakan busa langsung aja kita pasang rimpelnya. Kemudian langkah selanjutnya ini yang udah aku sirsak rimpelnya, kemudian bagiannya udah aku sambung-sambung seperti ini menggunakan mesin sirsak juga. Nah, ini panjang rimpel ini 2,80 m sampai 3 meter ya. Nah, ini akan aku rimpel dulu dengan cara acak aja. Nah, ini kita rimpel semuanya. Setelah selesai nanti kita akan pasangkan ke badan sarung bantal. Nah, teman-teman, setelah selesai kita melipat rimpel, kemudian langkah selanjutnya ini bagian belakangnya udah aku obras ya, dua sisinya. Ini akan aku pasangkan resleting terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, ini resleting meteran yang aku pakai, ini juga ada aku jual di Shopee-nya aku ya teman-teman ya. Caranya teman-teman lipat bagian yang 15 cm ini, kemudian kita pasang di posisi resleting yang bagian yang timbul ya, dihadapkan dengan kain. Kemudian teman-teman pasangkan ke kainnya ya. Setelah selesai sampai ke ujung teman-teman potong ini resletingnya. Kemudian setelah itu teman-teman matikan jahitannya. Nah, setelah selesai pemasangan di yang kain 15 cm ini, kemudian kita akan pasang ke yang panjang ini ya, dengan cara teman-teman lihat posisinya seperti ini. Kemudian teman-teman jahitkan. Jangan lupa mematikan jahitan selalu ya di awal dan juga mematikan jahitan setelah mengakhiri. Nah, setelah selesai pemasangan resleting, kemudian kita akan pasang kepala resleting ini dengan posisi kepala resleting menghadap ke bawah, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, setelah selesai kita akan memasangkan bis ya. Nah, kita akan ganti dulu tapaknya dengan tapak stel teman-teman ya. Seperti ini tapaknya. Nah, ini juga ada dijual di Shopee ya. Bisa teman-teman cari. Nah, kemudian kita pasangkan. Kemudian kita akan pasangkan kain ya dan tali kur. Nah, ini udah aku potong terlebih dahulu ya, selebar 3 cm. Nah, ini tali kur ya. Ini juga ada aku jual di Shopee. Cara pemasangan seperti ini, teman-teman ya. Nah, setelah itu kita tempelkan di bagian tepi daripada badan sarung bantal ya.
Nah, posisinya teman-teman sisakan sedikit bagian atas, kemudian teman-teman jahit. Nah teman-teman, setelah sampai di sudut, kemudian teman-teman gunting sedikit kain bisnya, kemudian ini teman-teman belokkan seperti ini, kemudian teman-teman jahit kembali. Kemudian di sudut berikutnya teman-teman potong juga bisnya seperti ini. Kemudian ini teman-teman belokkan lagi dan teman-teman jahit seperti tadi juga. Nah ini setiap sudut teman-teman lakukan seperti cara tadi ya, dengan cara mengguntingkan kain bisnya sedikit. Nah untuk menyambung bagian bis ini teman-teman lipat aja seperti ini, kemudian teman-teman taruh di sini. Nah kemudian setelah itu teman-teman jahit kembali. Nah di sudutnya juga teman-teman lakukan seperti tadi, teman-teman potong sedikit seperti ini, kemudian teman-teman belokkan bisnya dan teman-teman jahit kembali. Nah teman-teman, untuk yang terakhir ini tali kurnya teman-teman samakan ya dengan kita memulai awal tadi. Kemudian kain pembalut tali kur kita lipat seperti ini, kemudian teman-teman rapikan. Setelah itu baru teman-teman jahit kembali. Nah langkah selanjutnya kita akan memasangkan rimpel ini ke badan sarung bantal. Caranya teman-teman ukur terlebih dahulu ya, cukup atau enggaknya rimpel yang sudah kita buat tadi ya. Nah kalau udah cukup rimpelnya baru teman-teman pasangkan. Nah kalau seandainya berlebih, teman-teman kedutkan sedikit biar dia pas teman-teman ya. Untuk posisi kain seperti ini ya, kita hadapkan. Nah ini teman-teman taruh rimpelnya di atas bis yang sudah kita buat tadi, kemudian setelah itu baru teman-teman jahit. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman pasangkan bagian depan sarung bantal ke bagian belakang sarung bantal. Posisikan yang bagian depan sarung bantal di atas ya teman-teman ya, sedangkan yang bagian belakang sarung bantal di bagian bawah. Nah ini untuk memudahkan teman-teman supaya bagian belakang sarung bantal itu pas dengan depan sarung bantal. Nah ini teman-teman lakukan sampai selesai menjahit bagian depan dan bagian belakang sarung bantal. Kemudian setelah itu teman-teman obras. Nah teman-teman, ini dia sarung bantal imut atau bantal mini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mencobanya di rumah. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Dan jangan lupa dukung channel Leni Sopriana dengan cara teman-teman tekan tombol subscribe. Dan juga tekan notifikasi loncengnya biar teman-teman tahu video-video aku yang terbaru. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum.